tapi belum ada yang nonton sih. Suaraku masuk nggak? Nggak tahu, coba aku cek. Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman mata semua. Masuk ya suaraku? Masuk. Selamat sore teman mata semua, gimana kabarnya di hari Jumat sore ini? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Sekarang kita sudah mau memasuki iBus Talk yang ke-8 nih ya pada sore hari ini. Mungkin sebelum itu aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman. Boleh absen dulu teman-teman yang udah join ya, boleh di komen dulu dari mana nih teman-teman semua, teman mata semua, asalnya dari mana. Terus gimana hari Jumatnya? Besok kita udah mau weekend, apa persiapan teman-teman semua, ibu, bapak, mas, mbak semua yang lagi nonton live iBus sore hari ini, gimana persiapannya untuk weekend besok? Dan sebelum mungkin salam kenal ya teman-teman, aku Sri yang nanti hari ini akan menjadi moderator atau minibus teman-teman semua gitu ya untuk iBus Talk yang ke-8 ini. Mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol, boleh nih sambil di komen dari mana aja asalnya, dan juga boleh di-spill hari ini kira-kira tema iBus Talk yang ke-8 ini apa ya? Kita bakal ngobrolin apa nih pada sore hari ini? Terus narasumbernya siapa nih? Kalau misalnya udah follow iBus dari lama, terus juga udah mantengin Instagram iBus, pastinya udah tahu dan juga nggak akan heran atau mungkin bingung hari ini siapa nih pembicaranya, bakal ngobrolin apa gitu ya. Halo, sore Kak, sore juga semuanya. Gimana? Semuanya berjalan dengan baik hari Jumatnya? Di-spill boleh hari ini kita ngomongin apa ya di iBus Talk yang ke-8 ini? Nggak nyangka udah yang ke-8 aja teman-teman. Ada yang join dari iBus Talk yang pertama nggak sampai ke-8 ini? Ternyata memang waktu berjalan dengan cepat ya, kita udah sampai yang ke-8 ini. Jadi teman-teman, nanti aku akan menemani teman mata semua selama 1 jam ke depan. Akan nemenin kalian semua untuk kita nanti membicarakan topik yang sangat menarik, dan juga ada narasumber terpercaya yang akan ngasih kita informasi tentang kesehatan mata. Nah, mungkin sebelumnya ada kesehatan mata untuk anak, kesehatan mata untuk remaja gitu kan. Nah, kalau hari ini temanya menarik banget nih, kesehatan mata di usia lanjut. Yang mana ini mungkin relate sama teman-teman semua yang kesehatan mata, orang tuanya, atau mungkin teman-teman ada yang mulai merasakan juga nih ada permasalahan di matanya gitu ya, padahal mungkin usianya masih masuk usia produktif. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan kesehatan mata kita terganggu di usia-usia yang mulai sudah memasuki usia lanjut? Nanti akan dibahas lebih lanjut dengan dokter juga yang nantinya akan berikan informasi ke teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau mastiin ke teman-teman semua untuk stay tune selama 1 jam ke depan. Karena nanti kalau teman-teman stay tune dari awal live sampai dengan akhir live, itu akan ada giveaway sebesar 150.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi make sure teman-teman stay tune dan juga bisa pantengin, karena nggak cuma informasi yang teman-teman dapetin, tapi teman-teman juga berpeluang untuk bisa dapat giveaway-nya. Kan lumayan banget kan, udah nonton live, dapat ilmu, dapat informasi, terus juga bisa dapat hadiah gitu kan. Aku lepas aja deh. Oke, ini udah ada yang mulai tanya-tanya, ya ampun, sangat-sangat excited ya teman-teman. Boleh nanti pertanyaannya teman-teman bisa mulai tanyakan juga ketika narasumbernya udah join. Ada yang tahu nggak narasumber kita siapa hari ini atau pembicaranya siapa hari ini? Harusnya sih tahu ya kalau misalnya udah mantengin ya live atau udah mantengin Instagramnya iBus. Oke, sabar. Ini udah pada mulai bertanya-tanya nih. Ini gimana cara ngejaga kesehatan atau penyakit kesehatan mata pada orang tua? Bakal stay tune dong. Wah, terima kasih banget. Yang lainnya juga jangan lupa untuk share juga nih untuk teman-teman, saudara, tetangga, kerabat, semua di-share ke grup WA, ke grup manapun gitu ya. Di-share kalau iBus lagi nge-live hari ini. Dan informasinya itu sangat informatif untuk bisa teman-teman tahu gitu ya. Karena ini tuh gak cuma nge-live yang teman-teman nonton doang, tapi akan ada informasi yang akan kita berikan juga ke teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk follow nih Instagramnya iBus supaya teman-teman bisa dapat informasi update dari iBus kalau misalnya ada webinar atau mungkin ada live-live yang lain gitu ya, atau mungkin ada giveaway yang lain atau informasi mengenai lifestyle yang lainnya, itu teman-teman bisa dapetin di Instagram iBus. Jadi nggak cuma perihal kesehatan mata aja, tapi mungkin informasi lain juga bisa teman-teman dapetin di sini gitu ya. Oke teman mata semua, sambil nunggu narasumber kita nanti join, kita bisa sambil sapa-sapa dulu di kolom komen.
Wah, ini cocok banget buat sharing bareng nenek dan kakek kita. Betul. Ini nanti bisa teman-teman sharingkan ke kakek nenek atau kakek neneknya disuruh nonton live-nya aja nggak apa-apa. Biar kita juga sama-sama ngobrol bareng. Gitu ya. Nah, oke, tagin aja guys, tagin semua tetangga, semua di tag supaya bisa nonton nih live-nya Aibus. Dan gak cuma nonton doang, kalian juga nanti akan bisa dapat hadiahnya gitu ya. Sambil tunggu nanti pembicara kita akan join karena insya Allah narasumber kita hari ini tuh juga kompeten di bidangnya. Jadi insya Allah informasi yang tersampaikan ke teman-teman itu adalah informasi yang valid dan juga sudah sesuai gitu ya. Jadi teman-teman tidak akan mendapatkan informasi yang salah untuk hal ini. Bahkan teman-teman bisa meluruskan berbagai macam mitos yang teman-teman dapat di lingkungan teman-teman perihal kesehatan mata di usia lanjut ini. Karena mungkin relate ya sama pengalaman teman-teman yang ngelihat kakek neneknya mungkin udah masalah mata, atau mungkin tetangganya kok usianya segini udah mulai bermasalah matanya, gimana nih cara cegahnya gitu-gitu. Langsung aja ditanyain, gak usah nunggu lama-lama. Nah, oke, dari Bogor hadir. Wah, halo Bogor, udah sampai mana aja nih Ibus? Teman mata udah pada dari mana aja? Gak cuma dari Bogor, kayaknya deh banyak yang dari seluruh Indonesia ya. Daerah-daerah lain juga boleh kali sapa-sapa di kolom komen ya. Kita absen dulu sambil kita nunggu narasumber kita untuk join di sore hari ini. Oke, ini bentar lagi. Cirebon hadir, Jakarta hadir, Masya Allah. Dari daerah mana lagi yang hadir? Pekanbaru, luar biasa. Pekanbaru, halo Pekanbaru, gimana? Cuacanya lagi bagus nggak? Atau lagi panas atau lagi hujan di sana? Halo, selamat sore Kak. Halo, selamat sore Dokter Nafi. Juga teman mata semua, selamat sore sudah bergabung dengan kita. Narasumber yang akan memberikan informasi kepada kita mengenai tema stok yang ke-8 yaitu tips menjaga kesehatan mata di usia lanjut. Dokter Nafi, perkenalkan saya Sri Mulyati, hari ini akan menjadi moderator ya untuk Aibus Stok yang ke-8 ini. Saya ucapkan mungkin terima kasih banyak dokter sudah bersedia untuk meluangkan waktunya sore hari ini ke teman mata semua. Dan teman mata, perkenalkan, hari ini kita akan belajar dan juga sharing bersama dengan Dr. Muhammad Nafi Rizky, yang mana Dr. Nafi ini adalah seorang dokter muda, konten kreator, dan juga aktivis kesehatan. Keren banget untuk profilnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya, dokter. Ya, terima kasih kembali Kak. Tadi namanya Kak siapa? Mohon maaf, Kak Sri Mulyani. Iya, Sri Mulyati. Oh ya, kayak Menteri Keuangan ya. Saya panggilnya Kak Sri aja apa gimana? Iya, Sri aja boleh. Emang beda Oke, satu siap. huruf doang, samain gitu ya. Semoga rezekinya sama. Amin. Oke. Ya teman-teman, nanti kita akan share mengenai tips menjaga kesehatan mata di usia lanjut nih dokter Nafi. Dan mungkin dokter, kita tahu ya bahwa masalah penglihatan ini mungkin bisa terjadi di usia berapapun, nggak cuma usia lanjut, bahkan Betul. atau dari penglihatan atau mata. Tapi mungkin sebagian besar tuh terjadinya di usia lanjut, dan penglihatan yang buruk di usia lanjut ini lumayan mengganggu untuk keterbatasan mobilitasnya. Karena kan biarpun usianya udah lanjut tetap butuh aktivitas ya dokter, untuk aktif mengikuti ini atau kegiatan. Betul sekali. Masalah penglihatan itu lumayan mengganggu gitu ya. Dan mungkin boleh dokter Nafi, kalau menurut dokter Nafi nih kira-kira gangguan mata aja yang mungkin bisa terjadi untuk orang-orang pada usia lanjut, dok? Oke, terima kasih banyak untuk Kak Sri Mulyani dan juga dari Aibus ya untuk kesempatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi kenalin ya, nama saya Nafi ya. Saya seorang dokter muda. Oke, jadi tadi pertanyaannya ya, apa sih gangguan pada mata yang dapat terjadi pada usia tua gitu ya? Nah, sebenarnya kalau kita ngomong usia tua itu berbagai macam definisinya ya. Tapi kalau dari WHO itu adalah usia 60-an ke atas. Jadi beberapa gangguan mata yang bisa terjadi pada usia 60-an ke atas itu yang pertama adalah gangguan refraksi, yaitu presbiopi namanya. Nah, presbiopi ini mungkin teman-teman sering dengar ya. Dia adalah kondisi mata tua. Jadi presbiopi ini disebabkan oleh apa? Jadi kalau pada orang tua, ya kan, mata kita itu punya namanya itu otot bola mata. Nah, ototnya ini dia bisa namanya itu mengalami gangguan elastisitas, ya kan. Nah, jadi pada normalnya mata kita itu bisa melihat karena cahaya itu jatuh pada retina mata, ya.
retina itu adalah saraf mata untuk melihat. Nah, pada usia lanjut, bayangannya ini jatuhnya itu nggak pas di retinanya. Nah, itu akibat dari presbiopi ya. Presbiopi ini biasanya mulai muncul usia 40-an tahun ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mendekati tersebut, jadi boleh aware ya untuk sakitnya ini. Dan oh ya, presbiopi ini tidak dapat sembuh ya, kecuali kalau diberi kacamata gitu untuk gejalanya. Nah, yang kedua, ada namanya katarak. Wah, ini. Dulu saya ingat banget waktu saya masih pendidikan ya, masih koas, waktu S1, waktu koas dulu. Katarak ini tuh kasusnya sangat sering banget teman-teman. Bahkan nenek saya pun kena katarak ya. Nah, jadi katarak ini dia memang sering pada orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa mengenai pada orang-orang muda ya. Nah, pada orang tua ini seringnya adalah katarak senilis ya, dia pada orang tua. Kenapa seperti itu? Jadi lensa mata kita ya, lensa manusia, itu harusnya kan dia jernih ya. Nah, tapi dia pada usia tua itu dia bisa mengalami kekeruhan, seperti itu. Kayak ibaratnya itu lampu pada motor gitu. Pada motor kan lampu kan kalau awal kita beli kan jernih tuh, tapi kelamaan lampunya dia akan memutih gitu. Nah, penyakit lainnya pun juga ada namanya itu adalah dry eye syndrome atau DES atau gampangnya itu mata kering gitu. Nah, mata kering ini kenapa seperti itu? Jadi pada orang-orang tua, produksi air mata yang untuk melembabkan mata itu berkurang teman-teman. Jadi dia lebih sering kena mata kering. Loh dok, mata kering mah biasa aja, itu mah nggak bahaya. Loh. Justru pada mata kering ini dia bisa memicu berbagai penyakit ya. Bahkan yang paling parah, dia juga bisa menyebabkan rabun. Kenapa rabun? Karena dia merusak pada bagian kornea matanya. Kornea itu yang bagian hitam yang depan ini yang bening gitu ya. Nah, berikutnya lagi, kalau pada orang-orang tua, seringnya kalau yang punya penyakit ya, kayak gula darah atau penyakit darah tinggi, itu bisa terkena namanya retinopati atau gangguan pada sarafnya ya, pada retinanya. Mungkin kurang lebih seperti itu dulu ya, Kak Sri, mungkin biar ada feedback dari Kak Sri juga. Oke dokter, terima kasih banyak nih. Tadi udah ada beberapa gangguan mata yang mungkin bisa terjadi di usia lanjut ya. Jadi itu mungkin ada beberapa faktor yang kayak tadi presbiopi itu baru muncul kemungkinan di usia 40 ke atas gitu, dan mungkin dipengaruhi oleh usia juga. Tapi ada beberapa mungkin penyakit yang atau gangguan mata yang juga ada sebelum usia lanjut juga, kayak mungkin mata kering atau lain sebagainya. Nah dokter, kalau ada nggak sih kebiasaan yang mungkin bisa membuat resiko peningkatan gangguan mata di lansia ini meningkat, atau bahkan bisa membuat sebelum kita memasuki usia lanjut itu kita udah bisa dapat gangguan mata ini karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di usia muda? Ada nggak dok? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Ini trik di garis bawah teman-teman ya. Jadi kebiasaan apa sih yang bisa membuat gangguan pada mata kita ya? Kita gini aja baginya. Gangguan pada mata itu gangguan penglihatan dan gangguan fisik pada matanya. Oke, yang pertama dulu ya, yaitu apabila sering keluar rumah dan mata terkena matahari. Ya, jadi matahari itu kan punya sinar UV tuh, dia sering kena bagian mata. Mungkin kalau kita masih muda nggak masalah ya, tapi kalau terpapar bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluhan tahun, itu bisa menyebabkan daging yang tumbuh di situ. Namanya adalah pterygium ya. Jadi penyakit yang pertama adalah pterygium. Jadi kebiasaannya itu tadi keluar rumah terus sering kena matahari, tidak menggunakan kacamata hitam atau kacamata penangkal matahari. Ini penting banget. Jadi saran saya kalau teman-teman pengen pergi ke pantai atau pergi ke daerah-daerah yang panas, yang punya indeks matahari tinggi, itu sebaiknya menggunakan kacamata hitam, gitu ya. Yang kedua, nah sekarang ini adalah era gadget ya teman-teman. Jadi pada gadget ini, pada beberapa smartphone itu udah bagus tuh, udah ada filter namanya filter cahaya biru. Cahaya biru itu dia adalah suatu cahaya yang ketika masuk ke dalam mata kita itu belum punya pelindungnya guys. Jadi dia bisa menyerang pada bagian retinanya, ya. Jadi dia bisa menyebabkan kerusakan. Otomatis salah satu kebiasaan yang bisa menyebabkan kerusakan mata di usia lanjut adalah menggunakan HP atau gadget tanpa pelindung dari cahaya biru ya. Nah, cahaya biru ini dapat pelindung menggunakan ada filternya kan di HP itu, dia untuk mengurangi cahaya birunya, atau juga bisa menggunakan kacamata anti radiasi. Nah, itu dia juga penting. Berikutnya yang ketiga adalah penggunaan lensa kontak atau soft lens gitu ya. Nah, ini mungkin anak-anak muda ya, kan mungkin buat gaya-gaya gitu ya Kak Sri ya, mungkin, dan juga mungkin emang ada juga yang minus tuh, tapi penggunaannya ceroboh, jadi dia tidak digunakan dengan baik. Pemakaiannya pun dia kadang di bawah tidur, itu nggak baik ya. Sebaiknya lensa mata itu ya kalau bisa dipakai kurang dari 16 jam.
Jadi kurang dari seharian gitu ya. 16 jaman itu kurang dari 16 jam itu bagusnya waktu pakai kacamata lensa ya. Nanti kalau dipakai tinggal di apa namanya copot aja. Dan yang terakhir nih ya. Biasanya kalau kita kelilipan, apa yang kita lakukan? Mungkin Kak Sri kalau kelilipan ngapain Kak? Pegang mata. Ya itu ya. Biasanya kalau orang kelilipan, termasuk saya sendiri pun ya kadang refleks, kita akan mengucek mata kita. Nah, sebenarnya kegiatan mengucek mata itu tidak direkomendasikan teman-teman. Kenapa seperti itu? Jadi takutnya kalau kita itu mengucek mata, mungkin ada benda asing atau mungkin serangga atau mungkin kerikil gitu ya. Mengucek pada bagian mata itu bisa melukai korneanya. Jadi dia nanti akan bisa jadi silinder. Nah, ini mungkin teman-teman yang sering tahu kayak silinder gitu ya. Nah, silinder juga bisa diperoleh karena sering mengucek mata kita. Nah, jadi kalau kita ngomongin kebiasaan yang bisa membuat mata kita saat tua itu bermasalah, ya tentunya dari pas kita muda. Seperti itu, Kak Sri. Oke, dokter. Nah, tadi kan ada beberapa kebiasaan yang tanpa pakai pelindung yang keluar rumah, terus juga main gadget tanpa pakai kacamata, Blu-ray gitu. Kalau misal yang kelilipan dong, refleks pegang mata. Kira-kira yang harus kita lakukan kalau kelilipan tuh ngapain dong kalau misal nggak pegang mata? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi saya pernah buat konten ini juga. Ketika kelilipan yang bisa kita lakuin apa sih sebenarnya? Kan kita nggak boleh ngucek tuh. Oke. Ya. Jadi kalau bisa ya selama kita kelilipan itu, kita itu menepi, kita cari air bersih ya. Ya mungkin air mineral atau air apa, itu kita buka mata kita gerojokin aja. Tujuannya apa? Itu supaya keluar si kotorannya gitu ya. Jangan kita itu mengucek, tapi gunakanlah air yang bersih gitu ya. Nah, kalaupun terpaksa nih ya, tidak ada yang seperti itu ya. Syukur-syukur kalau kita mungkin sama teman kita boncengan ya, ditiup, walaupun itu mungkin agak kurang efektif, tetap yang paling baik adalah menggunakan air yang mengalir ya, jadi agar bisa langsung keluar. Nah, ini juga dari teman-teman saya baca banyak juga nih kalau yang melakukan pengucekan gitu ya. Nah, seperti itu Kak Sri. Nah itu teman mata semua ya. Jadi kalau misal teman mata suka refleks kalau kelilipan megang mata, itu ternyata meningkatkan resiko ada gangguan penglihatan juga gangguan kesehatan mata buat teman-teman. Jadi langsung melipir, bersihkan pakai air bersih mengalir gitu ya dokter ya. Betul. Tapi itu kan ada beberapa yang dipengaruhi sama faktor luar ya dok, karena memang paparan matahari atau kena kotoran atau debu dari luar gitu ya. Tapi ada nggak dok kebiasaan mungkin dari apa yang kita konsumsi gitu ya, apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa mempengaruhi penglihatan kita nggak dok, atau kesehatan mata kita kalau misal kita nggak menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita? Oke. Jadi kalau kita ngomongin nutrisi ya, berarti kan istilahnya ada yang sebaik dikonsumsi, ada yang sebaik dihindari gitu ya. Nah, kalau yang kita sebaiknya hindari itu seperti pada umumnya aja. Jadi misalnya kayak makanan terlalu banyak bahan pengawet, pewarna, dan juga mungkin perasa dan sebagainya ya. Itu kan dia bisa menyebabkan penyakit metabolik tuh. Penyakit kayak mungkin diabetes atau mungkin dia darah tinggi. Nah, penyakit-penyakit itu dia bisa berkomplikasi ke bagian mata. Bisa menyebabkan kebutaan ya, namanya adalah retinopati. Itu jadi hal-hal yang memang seperti biasa kita tahu itu buruk ya, mohon maaf, merokok, minum alkohol, ya kan, berikutnya lagi menggunakan obat terlarang, ya itu juga bisa merusak bagian mata. Nah berikutnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga mata kita? Makan apa aja sih gitu ya? Jadi ada beberapa nutrisi yang penting buat mata ya, seperti vitamin A. Nah vitamin A ini kita sering banget dari kecil sampai sekarang ada namanya itu wortel gitu ya. Itu betul, itu penting untuk mata kita. Terutama wortel itu dia juga bisa melindungi mata kita dari seroftalmia atau mata kering gitu ya. Nah, itu juga dari wortel. Berikutnya vitamin C dan vitamin E ini penting juga. Vitamin C dan vitamin E itu dia juga bisa melindungi mata karena dia juga meningkatkan imun tubuh kita gitu kan. Nah, vitamin C sama vitamin E dari mana? Bisa dari buah-buahan, sayur hijau gitu ya. Nah, ini juga penting namanya adalah omega 3 teman-teman. Nah, ini mungkin baru dengar nih. Omega 3 ya. Omega 3 itu ada pada ikan ya, terutama ikan laut ya. Berikutnya pada kacang-kacangan kayak kacang almond, kacang mede gitu-gitu ya. Nah, omega 3 ini ternyata dia bisa berfungsi sebagai antioksidan. Jadi, antioksidan itu apa? Antioksidan itu adalah zat yang menangkal radikal bebas. Kayak lagi nih, radikal bebas itu apa sih?
radikal bebas itu adalah partikel-partikel di luar tubuh kita yang bisa mengganggu tubuh kita. Misalnya nih, sinar matahari, tadi ya, sinar matahari itu radikal bebas, karena sinar UV gitu kan. Berikutnya ada juga zat-zat yang dia itu nggak dibutuhkan, kayak mungkin nitrosamin ya dari ikan asin, karbon ya dari bakar-bakaran gitu-gitu, asap motor. Nah, itu semua dapat ditangkal dengan omega 3 seperti kacang-kacangan dan ikan laut gitu. Mungkin itu Kak Sri. Oke. Ya siap dokter. Nah tadi aku garis bawahi nih salah satu kebiasaan yang bisa membuat mata rusak adalah merokok ya dok, sama minum Betul. alkohol. Kira-kira pengaruhnya dari mana dok kalau bisa merokok itu kan asap masuk ke dalam tubuh kita ya. Bagaimana itu bisa mempengaruhi ke kesehatan mata? Wah, ini pertanyaan bagus banget nih. Kita kan merokok tuh ya, karena kayak gitulah, terus ke paru-paru gitu kan, ke tubuh. Kok sampainya ke mata? Itu gimana ceritanya dok? Oke. Jadi sebenarnya pada rokok ya kan, dia karena mengandung radikal bebas, dia bisa menyebabkan namanya itu stres oksidatif pada sel. Sel tubuh kita itu bisa stres loh guys. Jadi pada pembuluh darah ya kan, pembuluh darah itu kan dia di mana-mana tuh, sampai di bagian mata juga. Nah, pembuluh darah di bagian mata, ketika dia itu ada rokok, ada kemungkinan tuh bagian dalam itu akan luka ya. Ini pembuluh darah ya kayak selang gitu kan, dia akan luka bisa tuh akibat dari radikal bebas. Contohnya adalah asap rokok gitu ya, dia bisa luka. Nah, ketika dia itu luka, otomatis dia nanti akan berusaha menyembuhkan. Ketika dia menyembuhkan, dia akan menambal. Nah, dia nanti akan membuat pembuluh darah di bagian mata sempit, ya kan? Nah, sempit ini dia mirip kayak stroke, ya kan? Tapi kalau saya di otak, berikutnya mirip juga di jantung, namanya adalah penyakit jantung koroner. Tapi ini dapat terjadi di mata, ya kan? Akibatnya apa? Mata kita itu tidak tersuplai pembuluh darah dengan maksimal. Nah, kalau nggak tersuplai bagaimana? Kalau nggak tersuplai, otomatis dia akan kekurangan nutrisi. Jadilah dia nanti akan rusak, ya retinopati. Itu yang secara langsungnya ya. Kalau secara nggak langsung, biasanya nanti perokok itu ya dia macam-macam. Bisa menyebabkan darah tinggi, ya kan? Berikutnya gula darah atau diabetes juga bisa. Nanti dia akan berefek, berkomplikasi ke bagian mata kita. Seperti itu Kak Sri. Oke, nah itu teman mata semua ya, informasi mengenai bagaimana perokok bisa mempengaruhi kesehatan mata, dan itu ternyata memang ada korelasinya, jadi perlu dijaga juga pola hidup sehat ya dokter ya, supaya mata Betul. kita ya dokter juga menanggapi kalau misal ada beberapa nutrisi yang baiknya kita konsumsi gitu ya, untuk menjaga kesehatan mata kita. Tapi kan kalau misalnya di usia lanjut nih dokter, kita kan ada keterbatasan untuk mengkonsumsi beberapa makanan ya. Kalau makin tambah usia kan kayak ini milih makanan aja, ini nggak suka gitu ya. Kira-kira ada tips nggak dari dokter yang sebaiknya kita konsumsi atau kita berikan gitu ya kakek nenek kita gitu ya, yang sudah masuk usia lanjut, supaya kesehatan mata mereka tetap terjaga gitu dengan usia lanjut yang mereka juga udah mulai picky sama makanan gitu dok. Oke, pertanyaan bagus banget. Ini memang penting ya. Jadi kalau lansia, kalau istilah di tempat saya ya namanya itu kan di Jawa nih saya nih, ada namanya itu istilah nikmatnya itu sampun disudo. Jadi orang-orang tua itu nikmatnya udah dikurangin. Jadi kalau kita mungkin makan ini, makan itu tuh enak rasanya guys, lidah kita itu masih enak. Tapi kalau orang-orang tua ya kan, mungkin saraf pada lidahnya itu udah mengalami penurunan fungsi. Jadi makan ini nggak enak, makan itu nggak enak. Terlebih lagi orang-orang tua biasanya suka ngomel ya, mohon maaf ya, suka mungkin agak marah-marah gitu kan, kalau apalagi disuruh sama kita gitu. Nah, gimana tipsnya? Jadi gini, soal judulnya kan ini adalah tips menjaga kesehatan di usia lanjut ya. Jadi memang kesehatan itu harus diupayakan sedini mungkin. Kesehatan itu kayak investasi. Ingat ini, investasi yang baik itu mungkin emas, mungkin tanah, tapi investasi yang terbaik adalah kesehatan. Itu penting banget. Jadi mumpung kita masih muda, biasakanlah kita untuk berinvestasi kesehatan kita. Ya, kita berusaha makan-makan yang sehat-sehat gitu ya. Nanti pas tua, insya Allah tetap kita akan doyan seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini udah terlanjur pada orang-orang tua gitu kan? Nah, tetap. Jadi pada orang tua itu tetap kita upayakan memberikan makanan-makanan seperti tadi ya, sayuran, berikutnya yang mengandung omega 3, ikan, sebaiknya direbus. Jadi, kenapa direbus? Jadi kita tidak memberikan, kalau kita kan takutnya kalau digoreng itu banyak lemaknya tuh, ya kan? Lah, lemak, gorengan, terus berikutnya sampai gosong, itu adalah radikal bebas, itu nggak baik guys. Jadi, tetap kita upayakan direbus dulu. Nah, berikutnya gimana dok kalau nggak suka? Ya, memang itulah fungsi peran kita anak muda. Kita berikan edukasi ke orang tua, ya kan?
Pak, Bu, atau Mbah gitu kan. Ini itu penting untuk kesehatan. Jadi silakan diminum. Milih minum ini atau minum obat, nyuwun sewu gitu ya, mohon maaf ya. Nah, jadi mungkin memang harus agak sedikit pemaksaan gitu ya untuk orang tua kita. Nah, terlebih juga penting nih, pada orang tua yang mungkin masih dia energik ya, usahakan untuk berolahraga ya, minimal ya kalau misalnya dia nggak mau lari atau nggak mau jalan ya di rumah nyapu atau bersihin apa namanya tuh serang laba-laba gitu, pokoknya carilah keringat gitu. Nah, itu adalah tipsnya untuk orang tua. Tetap kita harus sedikit demi sedikit, nggak bisa kita ngomongin makan ini mereka langsung nurut, itu nggak, biasanya itu harus dikit-dikit gitu Kak Sri. Ya. Oke dokter, makasih banyak nih untuk informasinya. Dan tadi teman-teman juga udah aku ini nih, aku rangkum sedikit bahwa investasi yang terbaik itu adalah kesehatan. Jadi banyak banget yang bikin investasi rumah, emas, tapi mereka lupa sama kesehatan mereka. Jadi nantinya kalau kita juga butuh waktu untuk menikmati ya. Kalau misalnya kita nggak investasi ke kesehatan kita, bagaimana kita bisa menikmati hasil usaha kita di masa muda? Tuh teman-teman. Iya, betul sekali. Jadi sia-sia aja gitu. Betul. Nah dokter, tadi kan kalau semisal kita mungkin ada beberapa ketidaknyamanan di mata tuh bisa pakai pelindung ya dokter. Tapi kalau di usia lanjut ini kan agak kurang nyaman ya kalau misalnya kita sudah pakai mata terus gitu ya. Atau kira-kira gimana dok? Kalau misal dari saudara kita atau kakek nenek kita tuh udah mengalami gangguan, terus apakah sebaiknya kita bawa ke rumah sakit atau gimana penanganan pertama yang bisa kita lakukan? Oke, jadi gini, ada beberapa gangguan ya, memang orang tua ya, usia 4 bulan ke atas, itu sudah diberikan namanya itu lensa positif ya, itu udah suatu kodrat ya, memang dia akan terjadi namanya presbiopi. Biasanya mulai +1 gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita kalau emang orang tua kita punya gejala? Nah, ini, gejala-gejala pada mata, ini konsepnya ya, kalau gejalanya itu dia tidak mengganggu penglihatan ya, mungkin dia matanya merah atau matanya kering gitu ya, itu masih bisa kita tangani secara awal. Mungkin kalau matanya kering kita bisa berikan tetes mata gitu aja nggak apa-apa, atau matanya merah atau matanya gatel tuh. Nah tapi kalau sudah mulai ada gangguan penglihatan, nah itu harus sebaiknya dibawa ke dokter gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma kayak keluhannya matanya pegel, matanya capek, itu mungkin masih bisa untuk dibuat istirahat. Tapi ingat, kalau kejadiannya itu sudah lebih dari 2 hari, 3 hari, nah itu juga harus sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya, atau ke dokter gitu. Nah jadi itu ya, pokoknya kalau udah ada gangguan penglihatan, itu sebaiknya dibawa. Karena gini, saraf mata kita itu punya namanya golden period. Kalau memang dia itu bermasalah, harus segera ditangani. Kalau dia secara tepat, insya Allah masih dapat sembuh secara sempurna. Tapi kalau dia terlambat, nah berarti kemungkinan dia akan meninggal bekas. Ya mungkin entah dia nggak dapat sembuh 100% gitu Kak Sri. Oke dokter, nanti ya teman-teman harus aware dulu kalau ada gangguan penglihatan atau kesehatan mata dari orang tua kita atau kakek nenek kita yang sudah masuk usia lanjut, dilihat dulu nih gangguan matanya seperti apa supaya teman-teman bisa tahu bagaimana cara penanganannya. Nah mungkin dokter bisa mungkin aku mau minta tips kali ya sama dokter, kira-kira upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan nih untuk menjaga kesehatan kita di usia lanjut. Jadi tadi kan udah bisa yang dari awal banget sejak dini kita jaga kesehatan, tapi ketika kita sudah masuk ke usia lanjut, nah kita bisa ngapain dok untuk menjaga kesehatan mata kita gitu. Oke, pertanyaan bagus banget nih. Gimana sih upayanya kalau kita udah usia lanjut ya? Anggaplah kita ya, anggaplah yang tua itu kita, otomatis generasi kita itu tidak bisa lepas dari namanya gadget ya teman-teman, itu pasti ya, apalagi sekarang itu udah serba online gitu ya, makan aja online, belanja aja online gitu kan. Nah tipsnya pokoknya ingat, tadi ada namanya radiasi blue light atau cahaya biru ya, kita seminimal mungkin kurangi radiasinya ya. Jadi kalau teman-teman ya, mungkin teman dekat saya ini ya yang mungkin lagi nonton live saya, kalau lihat HP saya, itu HP saya warnanya itu oranye layarnya. Jadi saya itu emang memproteksi sedini mungkin agar mengurangi cahaya biru mata gitu. Cahaya biru pada HP saya gitu kan. Atau juga bisa beli menggunakan kacamata anti radiasi ya. Ini yang saya pakai itu juga ada anti radiasinya juga seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua adalah pencahayaan. Jadi kalau kita jadi orang tua, otomatis kalau kita itu mau membaca itu kan kadang agak dijauhin gitu ya, agak sempit gitu ya. Maksudnya kayak jaraknya pun agak susah gitu. Itu adalah kita atur cahaya dulu, jadi agar lebih terang gitu kan. Karena apa?
Kalau cahaya cukup, mata kita itu nggak capek guys. Jadi dia kalau buat melihat tuh lebih rileks gitu ya. Nah berikutnya lagi, setelah kita itu melihat benda dekat nih ya, terutama ya benda dekat tuh berarti ya dia kurang dari semeteran gitu atau kurang dari setengah meter, lakukanlah peregangan mata. Jadi mata kita itu punya namanya otot bola mata. Ada 6 ya teman-teman. Ya, itu bisa kita itu mungkin memutar-mutar mata kita atau kita relaksasi. Berikutnya kita melihat benda yang jauh ya, minimal 6 meter. Kenapa 6 meter? Jadi 6 meter itu adalah jarak optimal mata kita itu tidak berakomodasi. Jadi main HP nih. Mungkin Kak Sri pernah dengar rule 20 20 20 ya. Jadi ada gini, kita itu kalau mau lihat gadget itu 20 menit aja guys. 20 menit lihat gadget, kita istirahat dulu selama 20 detik dengan melihat benda sejauh 20 kaki atau 6 meter. Itu berfungsi untuk membuat mata kita itu semakin rileks. Jadi dia itu enggak mohon maaf ya, ngetenteng gitu lihat HP terus itu kan. Itu penting juga ya. Dan yang terakhir adalah cek mata secara rutin ya, antara 6 atau 12 bulan sekali ya. Jadi itu ya. Oh ya, tips lagi nih, pokoknya kalau mungkin pas kita tua nanti, kita berada di luar ruangan ya, mungkin pekerjaannya itu di lapangan, nah itu penting kita menggunakan kacamata anti radiasi ultraviolet. Karena tadi takutnya dia nanti malah tumbuh daging di situ ya, atau kayak pterygium gitu-gitu, Kak Sri. Nah itu aku tadi baru dapat dari dokter ada peregangan mata ya. Mungkin informasi saya juga nih buat teman mata semua. Jadi kita bisa melakukan peregangan mata kalau mata kita tegang gitu. Terus ada rules juga untuk main gadget gitu ya. Karena untuk generasi-generasi yang kita ini kita biasanya emang iya sih dok nggak bisa lepas dari gadget ya. Itu berarti ada beberapa yang kita lakuin gitu ya. Nah dokter kebetulan tadi aku juga udah minta untuk sambil tanya-tanya di kolom komen dan udah lumayan banyak juga nih yang tanya-tanya. Sangat-sangat antusias sekali teman-teman. Iya benar, mereka sangat-sangat antusias juga banyak pertanyaan yang menarik yang nanti akan kita pilih. Kenapa? Karena nanti mereka akan dapat giveaway nih dok kalau misal mereka memberikan pertanyaan yang paling menarik gitu yang bisa kita bacakan untuk di sesi live sore ini. Nah kita mulai baca-baca atau sesi Q&A ya dokter dengan beberapa followers atau viewers dari penonton live kita di sore hari ini. Ini yang pertama dia dari 2020 Ria Melo. Pertanyaannya adalah, dokter, apakah mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran tertentu itu dapat mengurangi minus pada mata? Oke, pertanyaannya bagus banget ya. Memang masalah pada orang-orang sekarang itu adalah mata minus ya teman-teman. Mata minus itu apakah dengan mengkonsumsi buah atau obat-obatan itu dapat mengurangi mata minus? Jadi gini guys ya, kita bagi itu penyebabnya nih. Mata minus itu disebabkan karena beberapa hal ya. Yang pertama, dia itu bisa karena keturunan atau kalau dalam bahasa medis adalah kongenital. Jadi kalau orang tuanya minus, biasanya anak juga akan minus ya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ternyata pada orang minus itu bola matanya ya, sumbu bola matanya itu lebih panjang guys. Jadi mohon maaf ya, kalau mata orang normal itu kayak gini mungkin dia bulat gini ya. Tapi kalau orang minus itu kayak gini mungkin dia agak lebih lonjong gitu. Nah, kalau seperti itu, cahaya akan jatuh ke depan bola matanya. Otomatis ya dia ngebur-ngebur aja gitu. Lah, apakah ada obat yang bisa menyebabkan matanya ini kembali normal? Atau apakah ada sayur atau buah? Jawabnya tidak ada. Jadi dia tidak dapat disembuhkan menggunakan makanan ataupun suplemen ataupun nutrisi. Kalau itu yang keturunan ya. Yang kedua, mata kita itu mengalami namanya akomodasi. Akomodasi itu gini, kita melihat benda itu kan kayak gini, jauh tuh nggak pegel. Tapi kalau kita lihat benda dekat, itu kan ya jelas tuh, tapi dia pegel matanya. Itu berakomodasi. Yang berakomodasi adalah otot ciliaris. Jadi dia yang membuat lisan kita itu menarik, mengendurkan. Jadi dia adalah mengatur gitu. Nah, kalau si ototnya ini capek, dia itu nggak mau kerja guys. Akibatnya apa? Dia akan mengalami minus. Nah, minus-minus ini dia disebut juga sebagai didapat guys. Makanya ada orang ini bilang gini, saya kok hari ini minus, terus pas cek kok turun minusnya gitu-gitu. Nah, itu ada kemungkinan yang minus karena didapat. Karena tadi dia akibat ototnya itu dia nggak rileks. Nah, kalau yang seperti ini masih ada kemungkinan diupayakan dengan cara makan makanan yang bernutrisi dan juga dia harus mengalami terapi mata. Jadi kayak melihat benda jauh, benda dekat gitu-gitu ya.
dan mengurangi dari penggunaan apapun lah yang memaksa mata kita itu secara dekat tuh melihat gitu ya. Nah, tapi ini pun juga bisa bersih permanen ya, atau nggak sembuh juga bisa. Makanya gini, saya ingat banget waktu saya SD dulu ya, saya didiagnosis mata minus oleh dokter mata spesialis di tempat saya. Mata minus tuh ibarat kayak hidung pesek ya. Jadi hidung pesek, apakah ada obat yang untuk menyembuhkan hidung pesek? Jawabannya nggak ada kan. Apakah hidung pesek dibuat langsung bisa? Bisa, kalau operasi. Nah, makanya apakah dapat disembuhkan? Dapat, dengan cara operasi. Kalau emang ingin segera cepat sembuh gitu ya. Tapi kalau ingin diupayakan, mungkin masih bisa dengan menggunakan tadi ya, dirilekskan, berikutnya di nutrisi yang baik gitu-gitu Kak Sri. Oke, nah itu ya Mbak atau Kak Arya Melo ya. Jadi ada beberapa minus yang dipengaruhi oleh beberapa hal juga. Kalau misalkan itu memang tidak bisa disembuhkan karena sayuran atau mungkin buah-buahan. Tapi kalau karena ada suatu keadaan ya yang menyebabkan minus mata kita minus, itu masih ada kemungkinan untuk bisa gitu, untuk dikurangi gitu ya minusnya karena sayuran atau buah-buahan yang kita konsumsi tadi. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kita bisa lanjut ke question yang kedua, itu dari Tia_Ananda_Mulia. Jadi pertanyaannya adalah dok, komplikasi penyakit apa yang akan terjadi kalau misal penglihatan mata kita itu rabun di usia lanjut dan itu tidak ditangani secara cepat atau tepat gitu. Oke, pertanyaan bagus banget. Mata rabun ya. Kalau mata rabun itu ditangani ya, kita ambil contoh mungkin matanya minus gitu ya. Mata minus, ya kan, mata minus. Jadi gini, mungkin ada juga yang kayak gini, dok, kalau saya matanya minus, saya pakai kacamata, apakah dapat sembuh minusnya? Berikutnya, dok, kalau mata saya nggak minus, saya pinjam kacamata teman saya minus, apakah akan menular? Gitu kan, itu mungkin adalah mitos yang kita dengar ya. Jadi gini, kacamata itu berfungsi sebagai alat bantu teman-teman. Jadi, ibaratnya gini, kalian kakinya patah, kaki kalian patah, kalian pakai tongkat tuh. Apakah tongkat ini menyembuhkan? Kan tidak, tapi tongkat itu membantu guys, gitu, agar dia tidak berdampak parah, gitu kan. Itu sama halnya ketika pada orang tua, kalau dia itu dibiarin minusnya, nggak ditangani ya, nggak pakai kacamata, itu bisa bertambah berat minusnya. Akibatnya apa? Kalau dia itu minus tambah berat, ada suatu komplikasi yang disebut sebagai ablasio retina. Jadi retinanya ini atau saraf matanya itu dia bisa ngelokok, bahasa Indonesianya itu ya, dia itu lepas dari tempatnya gitu loh, sarafnya itu. Nah, itu bisa menyebabkan kebutaan gitu ya, Kak Sri dan juga tadi yang nanya. Oke, berarti lebih ke penyakit itu kebutaan ya dok? Apa ada kemungkinan dapat penyakit komplikasi yang lain nggak dok selain kebutaan? Oke, betul. Apakah ada? Jadi gini, kebutaan itu adalah komplikasi terminal, dia paling akhir gitu ya. Nah, kita ambil contoh lagi nih. Kalau pada orang tua itu sering namanya adalah katarak, ya kan? Katarak atau matanya itu putih gitu ya pada bagian lensanya atau keruh gitu kan. Dia kalau dibiarin bisa berkomplikasi, dia bisa menjadi glaukoma, ya. Ini glaukoma yang orang-orang sering bilang glaukoma itu matanya terasa kencang gitu loh. Nah, itu bisa terkomplikasi dari katarak juga gitu. Nah, kalau udah seperti itu gimana? Glaukoma ini nanti endingnya juga dia nanti akan kebutaan juga. Jadi komplikasi pada mata itu yang terminal adalah kebutaan. Jadi semua penyakit itu yang ke situ menujunya gitu Kak Sri. Siap dokter. Nah itu ya, jadi kalau misalnya ditangani dengan tepat itu bisa berpengaruh ke penglihatan atau ke kebutaan ya, itu sangat berbahaya banget teman-teman. Jadi harus segera ditangani dengan baik. Nah pertanyaan ketiga nih dokter dari Anggraini _1. Dok, pada usia maksimal berapa kita masih bisa diperbolehkan untuk melakukan lasik pada mata? Oke, jadi gini teman-teman, kalau kita mau menggunakan operasi lasik ya gitu ya, operasi lasik itu kan dia untuk menipiskan lensa gitu kan. Apakah pada berapa usia dan juga kapan tepatnya gitu kan. Pada orang-orang yang biasanya itu minus tapi dia ingin disembuhkan, emang harus menggunakan lasik. Nah, untuk usia maksimalnya biasanya itu tergantung dari ada atau tidaknya komplikasi. Mungkin nih pada orang ini kok dia minus, tapi akibat
gula darahnya tinggi, atau mungkin akibat darah tinggi, atau mungkin ada penyakit lain seperti tumor dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti itu biasanya tidak disarankan untuk lasik ya. Tapi kalau dialah hanya minus saja, bahkan sampai usia 40-an tahun itu tetap masih boleh dilakukan lasik gitu ya. Jadi banyak sekali pertimbangannya gitu. Nah, nanti ini untuk lebih lebih aware-nya silakan boleh dikonsulkan ke spesialis mata ya, karena nanti setiap center dan juga setiap dokter, setiap DPJP itu punya barrier atau ambang untuk melakukan bahwa ini tuh boleh apa enggak sih, gitu mungkin. Secara umum seperti itu ya Kak Sri. Oke dokter, nah itu ya, jadi bisa dikonsultasikan lebih lanjut karena memang ini berkaitan dengan ada tidaknya masalah komplikasi yang lain gitu untuk melakukan. Betul. Nah dokter tadi kan sempat dibahas juga nih kalau misal tetes mata ini lumayan membantu untuk mengobati mata kering ya. Ini juga ada pertanyaan dari Uyun .2146. Apakah dengan kita menggunakan tetes mata terlalu sering itu justru bisa berakibat pada penglihatan kita, atau malah itu baik dok kalau misal pakai tetes mata terlalu sering? Oke, nah ini penting juga nih. Kalau kita menggunakan tetes mata ya, mungkin gini, mata kita kering tuh, kita perlu pelembab gitu kan ya, kita pakai tetes mata gitulah, yang mungkin kita bisa beli sendiri di apotik, apa gitu kan. Dan yang mana emang itu labelnya adalah hijau ya. Nah sebenarnya kalau tetes mata itu bersifat artificial tears, jadi ada namanya tetes mata itu artificial tears, jadi adalah air mata buatan. Air mata buatan ini terserah mau dipakai seberapa banyak, ya itu nggak masalah karena itu komposisinya adalah sama dengan air mata kita. Dia berfungsi untuk membuat mata kita itu lembab, ya itu nggak masalah. Mau berapa kali pun nggak masalah. Nah berikutnya kalau tetes matanya seperti apa nih? Kadang kan kita tetes mata itu ada yang sifatnya itu kayak mentol, mendinginkan, atau mungkin sifatnya itu agak perih dikit, habis itu mata kita enakan. Nah yang seperti itu yang dibatasi teman-teman. Jadi kalau memang itu mengandung obat-obatan atau mengandung suatu hal yang memang dia itu berfungsi ada indikasi tertentu ya, itu sebaiknya jangan ditetes secara manual atau secara sendiri gitu loh. Tapi kalau tadi ya kandungannya itu hanya artificial tears atau air mata buatan itu boleh, banyak nggak masalah. Tapi kalau dia itu mengandung zat tertentu, ada sebaiknya jangan digunakan dalam waktu jangka panjang ya. Karena apa? Karena dia mungkin ada mengandung anti radang atau antibiotik yang justru malah akan membuat mata kita itu iritasi. Jadi dia istilahnya itu menipiskan pelindung mata kita. Seperti itu Kak Sri dan yang menanyakan. Oke, nah itu balik lagi tergantung dari tetes mata yang teman-teman pakai ya. Kalau misalnya itu ada fungsi sebagai air mata buatan, itu bisa dipakai sesering mungkin. Tapi kalau misal beberapa obat tetes mata yang lain, itu harus sesuai takaran gitu dalam penggunaannya. Betul. Nah ini dokter ada pertanyaan lagi dari Wida Ameiln. Pertanyaannya adalah apakah di usia lanjut jika ada penyakit lain itu bisa menyebabkan komplikasi pada gangguan mata? Soalnya nenekku kayak gitu, beliau punya penyakit ginjal, jadi kena mata juga katanya. Nah itu gimana gitu kalau kayak gitu? Oke, pertanyaan bagus ya. Ini gimana ceritanya nih sakitnya ginjal kok sampai ke mata nyambungnya gitu ya. Jadi gini, ada yang memang orang itu, saya nggak tahu ya ini sakit matanya apa ya. Kalau dia itu katarak, ya kemungkinan katarak itu dia tidak perlu ada penyakit lain ya. Jadi bisa aja nih orang itu sehat, tiba-tiba matanya katarak itu bisa pada orang tua. Jadi kalau dia karena katarak berarti bukan karena ginjalnya, kemungkinan seperti itu. Berikutnya kalau karena ginjalnya, jadi gini, ginjal itu di sana itu ada beberapa hormon guys, kayak misalnya adalah renin gitu-gitu ya. Nah hormon-hormon di sini itu juga berpengaruh pada metabolisme tubuh kita. Biasanya pada orang gagal ginjal itu seringnya darah tinggi. Nah, mungkin boleh dicek lagi nih neneknya tadi berapa tensinya tuh. Nah, atau mungkin dia punya gula juga. Penyakit darah tinggi itu bisa menyebabkan pada bagian mata itu retinopati hipertensi. Apa itu? Jadi saraf mata pada bagian mata kita, kalau orang itu hipertensi, itu dia bisa kayak tadi yang terjelasin ya, bisa tersumbat atau menyempit atau bahkan dia itu bisa pecah pembuluh darah di bagian mata. Nah itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan atau bahkan kebutaan. Jadi jawabannya apakah bisa? Bisa banget gitu ya Kak Sri dan juga yang menanyakan.
Oke, nah itu ya. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa, itu bisa banget karena beberapa faktor tadi yang sudah dokter Nafi jelaskan. Oh ya dokter, aku juga sempat baca nih pertanyaan dari tadi sempat lewat aja sih, cuma aku tadi dari siapa ya, dari Kartini kalau nggak salah. Nah tadi kan ada penyakit mata yang dia bisa disebabkan oleh genetik ya dokter. Salah satunya adalah katarak atau glaukoma. Nah kira-kira ada nggak yang bisa kita lakukan untuk memutus rantai genetik ini supaya kita tidak terdampak atau jadi ikut karena faktor keturunan tadi? Oke, pertanyaan bagus banget nih. Ada juga yang namanya itu rubella kongenital. Jadi pada bayi yang baru lahir itu kan gini, sakit mata itu tadi ya bisa diperoleh akibat dari lahir gitu kan bawaan. Apakah dapat dicegah? Jawabannya bisa diupayakan ya. Misalnya nih pada orang-orang ibu hamil nih, ibu hamil tuh kalau mau hamil biasanya akan dilakukan namanya screening torch ya. Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan juga herpes virus. Itu di screening dulu nih. Kalau ibunya ini udah bersih, itu boleh hamil. Nah, tapi pada beberapa orang itu nggak mau screening. Jadi kita nggak tahu tuh ibunya punya sakit apa enggak. Nah, pas ibunya sakit, dia mengandung atau pas hamil, virusnya itu ada beberapa yang bisa masuk ke janin. Nah, salah satunya dia bisa menyerang pada janinnya itu. Dia bisa namanya adalah katarak rubella atau rubella kongenital juga bisa. Jadi memang ada upayanya, terutama dalam penyakit infeksi ya. Jadi bagaimana mencegahnya? Ya kita cegah pada ibu hamilnya gitu ya. Jadi ini penting banget wanita-wanita hamil ya. Kalau mau hamil itu harus berkonsultasi atau mencari informasi supaya apa? Kalau hamil yang sakit cuma ibu sendiri sih mungkin nggak masalah, tapi kalau hamilnya ini berdampak ke janin, ke bayi itu kan yang naudzubillah ya kayak gelo seumur hidup itu loh, kayak menyesal seumur hidup. Padahal penyakit ini dapat dicegah gitu loh. Itu adalah contoh yang dapat dicegah gitu ya Kak Sri. Oke dokter. Ini juga bisa mempengaruhi ini ya dok, karena aku dengar katanya kalau punya minus tuh nggak bisa melahirkan normal. Itu benar nggak dok? Oke, jadi gini, minus yang tinggi ya, minus yang tinggi itu lebih dari 6. Jadi kurang dari 3 itu rendah, 3 sampai 6 itu sedang, lebih dari 6 itu tinggi minusnya. Ya mungkin 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Apakah tidak boleh lahir secara normal? Nah, kebanyakan beberapa dokter memang tidak merekomendasikan untuk lahir normal gitu. Kenapa? Karena kalau normal itu kan kita perlu tenaga ekstra ya untuk mengejan. Kayak nafas, mengejan gitu kan. Nah, ketika mengejan itu tubuh itu mengalami peningkatan tekanan, ya tekanan di bagian perut, di bagian intratekal. Intratekal tuh apa namanya di bagian kepala dan juga tulang belakang gitu ya. Nah, tekanan yang meningkat itu dia bisa menyebabkan bagian mata itu juga tekanannya meningkat. Nah, ketika tekanannya meningkat, nah takutnya dia itu bisa lepas apa namanya retinanya tadi. Nah, makanya pada yang minusnya tinggi loh ya, kalau minusnya rendah atau sedang sih nggak masalah, seperti itu Kak Sri. Oke, tergantung dari minusnya tadi itu ya dokter ya. Betul. Karena itu juga periksa dulu dan juga ikutin rekomendasi dari dokternya juga. Kayak gitu dokter Nafi, terima kasih banyak. Terus ada juga pertanyaan nih kalau misal apa membicarakan katarak ya dok, karena katarak juga bisa disembuhkan dengan cara operasi ya, operasi katarak. Tapi kalau semisal udah operasi katarak itu masih memungkinkan katarak itu kembali muncul atau dia akan bisa sembuh total dokter? Nah, pertanyaan bagus banget nih. Saya dulu juga pernah ikut ya waktu ada operasi katarak. Jadi gini, katarak itu, jadi gini, lensa itu kan kodratnya ya, lensa yang buatan Allah Subhanahu Wa Taala itu lentur guys, itu lentur. Jadi ketika kita itu melihat dekat, melihat jauh itu dia lentur. Tapi kalau buatan manusia itu tidak bisa lentur seperti itu ya. Jadi kalau dia habis operasi katarak, kemungkinan lensanya ini ya bisa melihat, tapi dia tetap buram. Kenapa buram? Karena lensanya ini dia nggak bisa buat narik itu. Jadi dia harus dibantu dengan kacamata gitu ya. Jadi kalau ada yang nanya, kok habis operasi katarak kok tetap penglihatannya kayak kabur? Ya memang seperti itu. Jadi penglihatannya itu tidak bisa 6/6. Istilahnya itu tidak bisa seperti orang sedia kala itu nggak bisa. Jadi memang dia ada bisa melihat, cuman harus dibantu kacamata gitu ya. Itu yang pertama. Nah berikutnya, apakah bisa dia itu kambuh ataupun apakah dia bisa kembali katarak lagi gitu ya Kak Sri ya? Jawabannya tetap ada kemungkinan ya. Jadi ada kemungkinan ya, mohon maaf ada human error atau mungkin dari alatnya atau mungkin pasien habis operasi tidak menghindari pantangannya. Mungkin dia mengucek-ngucek mata,
terus berikutnya tidak pakai kacamata, itu juga bisa membuat si hasil operasi tadi itu rusak, dia bisa kambuh lagi kayak gitu Kak Sri. Jadi banyak banget faktornya gitu ya Kak Sri. Oke dokter, nah itu tadi informasi buat teman mata juga ya. Jadi kalau misalnya udah melakukan operasi katarak juga, maintenance-nya juga harus baik, segala pantangan itu harus dijaga juga supaya tidak kembali lagi gitu, karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi itu ya dokter Nafi. Nah tadi mungkin dokter bisa ini ya melihat antusiasme dari viewers atau penonton dari Aibus, yang mana tadi ada beberapa pertanyaan aku sortir, tapi boleh dokter Nafi mungkin boleh pilih 3 pertanyaan yang paling menarik buat dokter Nafi nih dari pertanyaan followers atau viewers dari Aibus yang bisa dokter Nafi jelaskan lebih lanjut gitu dok. Oke, baik. Jadi saya pilih 3 ini ya Kak, random aja gitu ya? Iya, random aja dokter, serah dokter. Yang kira-kira buat dokter pertanyaannya menarik gitu dibahas. Oke, ini mungkin dari ada aku namanya Amo_Supandi. Dok, bagaimana cara memilih kacamata yang tepat untuk mereka yang sudah terlanjur matanya minus? Nah, ini penting nih. Nah, jadi kalau mata sudah terdiagnosis minus ya, yang pertama tipsnya adalah segera periksakan ya ke oftalmologis ya. Kalau bisa ke dokter spesialis mata, kalau enggak ya mungkin bisa ke dokter umum atau mungkin ke tempat yang untuk mengatur kacamata gitu ya, agar disesuaikan. Nah, berikutnya gini, kacamata itu biasanya dia mungkin beberapa orang itu tidak bisa melihat secara sempurna 6/6 gitu. Jadi kan pada tabel itu yang E, FP, TO, Z yang tabel itu dia memang ada yang tidak bisa sempurna seperti itu ya. Nah, biasanya nanti ukurannya itu akan dipilih oleh petugasnya. Jadi tidak usah khawatir. Secara teori ya, dipilih gini. Misalnya matanya itu di -1 itu bisa melihat dengan jelas ya. Berikutnya di -1,25 itu bisa juga dengan jelas. Nanti kita akan pilih yang -1 ya. Jadi kita akan pilih yang lebih kecil ukurannya gitu. Itu adalah bagaimana cara kita memilih ukuran lensa mata kita. Jadi tadi ya, konsulkan dulu ke dokter kalau bisa, karena kita biar tahu nih, ini minusnya itu emang karena minus atau karena ada penyakit lain gitu ya. Seperti itu ya Kak Sri dan juga Kak Amo tadi. Oke. Nah, itu pertanyaan terkait dengan ukuran kacamata ya yang bisa di teman-teman pakai juga nih untuk insight-nya, apakah bisa menyesuaikan juga. Nah, mungkin boleh 2 pertanyaan lagi nih dokter yang bisa dokter random pilih dari yang udah komen. Yang mana ya? Bentar ya Kak ya. Iya. Nah, ini juga ada nih dari Kak Surti_Sunarti ya. Dok, perlu nggak sih kita pakai kacamata saat bepergian untuk melindungi dan kesehatan mata kita? Nah, tadi ya ini mungkin tidak jadi awal ya tadi ya. Bisa saya jelaskan sebenarnya itu gini. Kalau kita pakai kacamata itu ada double fungsi guys ya, ada 2 fungsinya. Fungsi yang pertama dia melindungi kalau ada mungkin serangga atau mungkin kerikil atau mungkin pasir ya, supaya nggak kena mata, itu jelas banget tuh. Nah yang kedua, perlu pakai kacamata yang anti radiasi ya, itu penting, terutama kalau Kak Surti ini dia sering keluar rumah tuh, sering kena panas ya, mungkin dia bekerja di luar rumah. Itu penting. Kenapa? Karena kacamata anti radiasi itu bisa mencegah penyakit mata. Misalnya kayak pterygium ya. Pterygium itu apa dok? Pterygium itu adalah daging yang tumbuh ya. Bayangin, agak serem sebenarnya sih ya. Dia daging tapi tumbuh. Dia bisa masuk ke dalam, dia bisa sampai ke bagian hitam mata kita itu. Dia bisa menyebabkan kebutaan juga. Jadi itu penting. Pakai kacamata yang anti radiasi sinar ultraviolet. Ditambah lagi kalau bagus anti radiasi buat HP juga yang blue light juga. Jadi ultraviolet dan juga blue light itu juga bagus. Gitu ya mungkin Kak Sri. Oke dokter, terima kasih banyak. Dokter masih ada 1 pertanyaan lagi nggak yang bisa dokter pilih random? Oke, mungkin atau ini sekalian bawahnya aja ya. Ada boleh. dari Siska Emilia 51. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih setelah operasi katarak? Wah, ini adalah pertanyaan yang sering sekali ditanyakan ketika pasien mau operasi gitu ya. Dok, ini lama nggak sembuhnya? Ini berapa lama operasinya? Jadi gini guys,
pada konsepnya beberapa rumah sakit ya, yang rumah sakit tempat saya dulu praktek itu kalau merujuk ke rumah sakit yang lain itu ada yang dia itu operasi katarak itu cuma sehari. Jadi kayak mohon maaf ya kayak kita itu sunat. Jadi ya cuman minor doang gitu. Itu ada. Jadi sehari operasi bisa pulang, nggak perlu nginep. Nah, kalau seperti itu tuh juga bagus seperti itu ya. Ada juga yang operasi dia itu yang mungkin harus nginep juga sembuhnya mungkin sampai 3 harian lebih gitu ya. Nah, tapi rata-rata sembuhnya mata setelah operasi itu bisa 5 sampai 7 hari tergantung dari jenis operasinya, usianya, penyebabnya dan juga fase pemulihan dari tiap orang berbeda-beda. Mungkin seperti itu Kak Sri. Oke, terima kasih banyak dokter. Nanti ya tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab juga sama dokter Nafi dan ada banyak informasi juga dari mulai pencegahan terus juga berbagai macam gangguan kesehatan mata yang bisa terjadi pada usia lanjut. Nah mungkin kita udah masuk ke sesi terakhir ya dokter karena udah Q&A juga dan tadi banyak banget informasi yang insightful untuk aku dan juga untuk teman-teman di rumah. Mungkin yang terakhir dokter boleh minta satu pesan khusus nggak untuk teman-teman atau teman mata semua nih supaya kita bisa lebih aware untuk menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dan itu bisa meminimalisir nantinya kita ketika di usia lanjut itu tidak terlalu apa ya dampak dari karena kita nggak aware di awal nih untuk menjaga kesehatan mata kita. Oke ya, sebelumnya buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf mungkin ada beberapa pertanyaan belum terjawab ya karena kita ada keterbatasan waktu. Mungkin nanti boleh kalau mau tanya boleh DM saya aja nggak apa-apa. Nanti kalau saya sempat saya akan jelaskan gitu ya. Silakan boleh DM saya aja. Nah berikutnya penutup ya. Gini kata-katanya yang mungkin ya. Kita kan topiknya itu dewasa menjadi tua gitu ya. Jadi gini, menjadi tua itu adalah hal yang pasti. Tapi menjadi orang tua yang sehat itu adalah pilihan. Jadi silakan kalian mau berinvestasi emas, berinvestasi pada tanah, itu emang bagus. Tapi investasi yang terbaik adalah investasi kesehatan. Jadi silahkan mulai dari sekarang nih ya, yang namanya investasi itu nggak langsung besar brol, itu bukan. Itu mah kayak taruhan ya, mohon maaf. Tapi yang namanya investasi itu sedikit-sedikit ya. Kalau kita itu bisa melakukan hal yang kecil, maka insya Allah hal yang besar itu pasti akan datang kepada kita. Silakan mulai dari sekarang dirubah kayak hidupnya. Mungkin yang masih suka makan sembarangan ya dalam tanda kutip ya makan sembarangan tuh yang mungkin banyak pengawetnya, banyak zat radikal bebas, pewarna dan juga pewaris buatan. Silakan mulai dikurangi ya, mumpung kita masih diberi kesehatan. Berikutnya silakan juga berolahraga. Ini penting banget. Fitrahnya manusia ini kalau saya ambil dari teori Darwin ya dari zaman purba. Walaupun saya percaya bahwa yang pertama Nabi Adam ya, tapi dari zaman purba itu manusia itu kan bergerak tuh sama kita pun juga harus tetap bergerak aktif ya, itu penting bergerak aktif. Olahraga itu penting banget, dia membuang racun dalam tubuh kita dan juga membuat sel tubuh kita beregenerasi, itu olahraga. Dan yang terakhir adalah tetap konsumsi makanan yang baik dan juga positive thinking ya, positive thinking itu penting banget. Jadi kalau kita itu berpikir positif, insya Allah hal yang positif itu akan datang kepada kita. Jangan kita berpikir negatif ya, kita berpikir aneh-aneh itu nggak perlu guys, apalagi overthinking itu jangan overthinking pokoknya. Nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, banyak kurang dari saya mohon maaf. Terima kasih kepada Kak Sri Mulyani dan juga kepada Aibus ya, semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Nafi, terima kasih juga untuk pesan khususnya. Tadi bisa aku garis bawahi ya bahwa menjadi tua itu adalah hal yang pasti, tapi menjadi sehat di usia lanjut itu adalah pilihan. Jadi tergantung teman-teman bagaimana mempersiapkan teman-teman untuk tetap sehat meskipun udah memasuki usia lanjut. Terima kasih banyak dokter. Untuk teman-teman mata semua yang tadi mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab ya, yang masih belum terbaca sama aku dan juga mungkin sama dokter, bisa teman-teman kepoin lebih lanjut ke Instagramnya Dokter Nafi nih di @nafi_rizky. Nah di sana Dokter Nafi juga akan banyak nge-share mengenai informasi-informasi kesehatan lainnya yang insya Allah bermanfaat juga untuk teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Aibus juga karena akan ada Aibus Talk yang lain yang akan membahas hal yang lebih menarik lagi gitu ya, atau yang lebih menarik lainnya. Terima kasih banyak Dokter Nafi, minta maaf juga kalau ada banyak kekurangan di live kita sore hari ini ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Salam untuk Dokter Nafi dan juga keluarga, semoga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih Kak Sri Mulyani dan juga teman-teman. Ya, sama-sama dokter.
Oke, nah teman mata semua tadi udah selesai ya kita sharing-sharing sama Dokter Nafi gimana informasinya bermanfaat banget kan, yang pastinya juga bisa teman-teman manfaatkan dan juga aplikatif untuk kehidupan teman-teman kesehariannya ya, entah itu ke orang tua atau tetangga teman semua. Dan sesuai dari janji aku di awal live nanti hari ini ya itu akan ada giveaway Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Gimana udah dapat ilmu, udah dapat banyak informasi, terus teman-teman juga dapat insight juga yang bisa teman-teman dapetin, dan ada giveaway untuk 3 orang terbaik untuk pertanyaannya. Yang pasti 3 orang ini adalah pasti dia stay tune nih dari awal sampai akhir. Siapakah orang itu akan aku umumkan di hari ini juga. Coba siapa? Ya, 3 orang ini ya yang kira-kira menang nih ya. Ini jangan sampai live dulu nih, supaya nanti kamu bisa klaim hadiahnya dengan nge-DM Mibus setelah live ini berakhir. Itu ada yang pertama, dari @tia_ananda_mulia. Wah, congratulations Kak Tia. Terus yang kedua, ada dari @uyuun_2146. Congratulations Kak Uyun. Terus yang ketiga, ada dari @wida_amail_m. Wida Amail M ya. Congratulations untuk ketiga pemenang. Jangan lupa klaim hadiahnya untuk DM Mibus sekarang juga setelah live ini berakhir. Dan untuk teman mata semua, jangan bosan-bosan untuk follow Instagram Ibus, share Instagram Ibus ke teman-teman yang lainnya, ke saudara, ke kerabat, ke tetangga. Karena ini tuh nggak cuma tentang mata doang, tapi juga ada lifestyle yang lain yang bisa teman-teman dapetin. Dan juga untuk menjaga kesehatan mata, itu juga pilihan teman-teman supaya nanti teman-teman bisa menikmati hari tua dengan menyenangkan, menikmati dari hasil usaha teman-teman di masa muda dengan mata yang sehat, mengkonsumsi Aibus pastinya. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman ya. Nanti sampai jumpa di Aibus Talk yang ke-9 di bulan depan. Stay tune terus, kira-kira nanti temanya apa nih untuk Aibus Talk yang ke-9. Thank you. 괜찮아. 괜찮아요. Kirim aku pemenangnya ya. Tapi belum